Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama-tama yang terhormat Bu Ningrum, Kepala SD Negeri 1 Tegawan Kulon, dan Bu Diah Lukitosari, Kepala SD Negeri 2 Tegawan Kulon, serta Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Tegawan Kulon dan SD Negeri 2 Tegawan Kulon yang berbahagia. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian untuk mensupport dan mendukung, insya Allah mendukung ya, dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Yang pertama, saya minta Bu Diah untuk memberikan sambutan. Semoga Bu Diah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maaf yang terhormat Ibu Nirung selaku Kepala Sekolah SD 1 Tegawan Kulon, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 dan 2 Tegawan Kulon. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena limpahan rahmatnya pada siang hari ini kita bisa mengikuti acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Wika Ningtyas, Pamorasih SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Grobogan dari SD Negeri 2 Tegawan Kulon. Yang pasti diseminasi adalah penyebaran ide, gagasan, perluasan gagasan tentang budaya positif yang akan menjadi karakter di sekolah. Untuk itu nanti akan disampaikan beberapa hal yang mengenai diseminasi budaya positif, dan semoga ini nanti akan membawa manfaat dan membawa hal yang sangat baik bagi pembelajaran di sekolah kita, baik di sekolah SD 1 dan 2 Tegawan Kulon. Moga Bu Wika Ningtyas untuk melanjutkan acaranya. Semoga lancar, sukses sampai selesai. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Diah. Ya, ini Bapak Ibu, ini sekedar prolog saja bahwa ini adalah tugas aksi nyata yang modul 1.4 terkait melakukan diseminasi atau implementasi budaya positif di sekolah. Karena Bapak Ibu, ini saya ice breaking dulu sebelum kita mulai. Bapak Ibu, kalau aturi jumeneng berdiri. Ya, ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. 1 ditambah 1 berapa Bapak Ibu? Tapi kita pakai tangan ya. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 dengan 4. 4 itu kursi ini. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, coba ya. Oke, 16 1 dari Michael Bu. Iya, siap. Dari depan enggak Bapak Bu minta. Mulai ya. Ini ice breaking supaya nanti bisa. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. iya, lagi 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Ya. Kenapa setiap pembelajaran selalu dimulai dengan ice breaking? Supaya tadi anak-anak sudah istirahat, ya, melatih fokus anak-anak untuk kembali fokus kepada kita dan pelajaran selanjutnya. Ya. Baik, selanjutnya ini Bapak Ibu ada pertanyaan pemantik dari saya.
Oke, ini Bapak Ibu. Yang pertama, setuju apa tidak ini Bapak Ibu? Bisa dijawab. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju bukan? Setuju. Setuju bukan Bu? Setuju. Oke. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju bukan? Rodok setuju, bisa jadi. Yang terakhir, oke. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, betul? Setuju. Oke, ya baik. Kita akan melanjutkan dulu materinya. Nah, tujuannya Bapak Ibu, kenapa tujuan diskusi kali ini adalah yang pertama, menanamkan pemahaman mengenai budaya positif yang mendukung proses belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul yang ada di calon guru penggerak itu, ini core value-nya itu di modul budaya positif Bapak Ibu. Rohnya itu di modul 1.4. Makanya kenapa kami dari program guru penggerak atau PGB ada tugas terkait diseminasi supaya teman-teman yang ada di satuan pendidikan juga memahami apa itu budaya positif. Itu Nah, yang selanjutnya membagikan pengetahuan dan pengalaman terkait budaya positif kepada rekan sejawat di lingkungan pendidikan. Ini saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama kita belajar hal-hal yang baik untuk sedikit mengubah paradigma pendidikan zaman dulu dan sekarang. Gitu. Selanjutnya, Bapak Ibu, bisa diperhatikan. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Jadi fokus utama kita itu adalah anak-anak didik kita, gitu Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Jadi ini adalah pengantar dari apa yang akan kita pelajari pada sesi ini. Konsep inti budaya positif yang akan kita pelajari ada beberapa Bapak Ibu ya, terkait yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Nanti Bapak Ibu akan kita ajak untuk berdiskusi. Lalu nilai-nilai kebajikan, ada motivasi perilaku manusia, lalu keyakinan kelas, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, lalu ada posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Itu mungkin beberapa ada hal yang baru, tapi beberapa juga Bapak Ibu sudah familiar, cuma belum mengetahui secara lebih dalam. Nah, nanti akan kita bahas di sini Bapak. Ya. Baik, stimulus respon ya. Realitas atau kebutuhan kita itu teori kontrolnya itu adalah di sini realitas kebutuhan kita itu berbeda Bapak Ibu. Ya, dalam teori stimulus respon dengan teori kontrol itu berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Pandangan saya dengan pandangan Bu Eni mungkin juga berbeda. Pandangan Bu Dia dengan pandangan Bu Ningrum juga berbeda untuk melihat satu kasus itu berbeda. Seperti itu. Lalu di sini ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Biasanya kita terlalu memaksakan kehendak Bapak Ibu. Pokoknya ini ya keduanya. Nah, ini maksudnya di sini. Lalu teori kontrolnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain ya tentang dunia. Jadi kita menghargai pendapat orang lain itu di sini Bapak Ibu. Ya. Kalau yang nomor 3 itu tadi kita di sini stimulus responnya itu kita memaksakan kehendak kita. Untuk teori kontrolnya itu adalah kita berusaha memahami pendapat dan pandangan orang lain.
Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bocah nek nakal iki, oh kowe salah misalkan. Atau orang lain misalkan melakukan suatu keburukan, oh itu salah. Padahal di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa kok anak nakal di sekolah? Backgroundnya kita perlu tahu dulu Bapak Ibu. Ngapunten, kenapa orang itu kok di lingkungan kok seperti itu? Oh ternyata ada problem di rumah. Itu adalah menurut paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Jadi ada hal-hal yang bisa kita pelajari Bapak Ibu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi di sini orang lain mengontrol saya. Ya, ini terkait dengan apa? Terkait dengan perintah, command, itu adalah perintah. Tetapi hanya saya mau suka berarti adalah hak prerogatif saya, bukan orang lain. Begitu nih Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain di stimulus respon. Tetapi di teori kontrol itu adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di depan bilang ya, tapi di belakang bilang tidak. Anak-anak seperti itu tidak Bapak Ibu. Kemungkinan seperti itu. Nah, jangankan anak-anak kadang kita juga seperti itu. Gitu. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Lah yo toh. Ya, ngomong kok dipaksa. Nah, ini ada di sini Bapak Ibu. Selanjutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau Bapak Ibu melakukan kolaborasi, anak itu bisa menciptakan pilihan-pilihan baru, diberikan freedom, kebebasan. Bagaimana caranya untuk memberikan pilihan-pilihan yang positif. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Nah, ada di sini adalah model berpikir menang-menang. Kalau orang teori dulu itu menang kalah. Tapi kalau teori kontrol itu adalah model berpikirnya menang dan menang. Itu Bapak Ibu. Ini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi yang perlu kita pelajari. Nah, ini tadi belum saya sampaikan Bapak Ibu karena loncat ya. Pembelajaran dengan paradigma baru itu apa? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para siswa belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini ya Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, ada mandiri, royong, ada berpikir kritis, dan satu lagi apa? Dan ada kreatif. Nah, miskonsepsi, salah konsepnya gimana? Ya, ini Bapak Ibu. Ada ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu berpikir aku guru, aku bisa mengontrol murid-muridku. Nah, ini maaf ya, ilusi guru mengontrol murid. Lalu ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, Bapak Ibu berpikir apa yang Bapak Ibu berikan ke anak-anak itu adalah positif, efektif dan pasti bermanfaat. Belum tentu Bapak Ibu. Ya. Lalu di sini ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, itu hanya ilusi. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu juga ilusi Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan pelajari. Ini adalah miskonsepsi tentang kesalahan teori kontrol seperti itu. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, disiplin positif apa toh? Kok diomong disiplin positif? Banyak pelatihan-pelatihan di kabupaten terkait dengan disiplin positif. Ya, saya bacakan Bapak Ibu di sini. Disiplin positif adalah
dalam budaya kita makna disiplin itu adalah telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin itu memaksa anak untuk A, memaksa untuk B. Nah ini di sini. Disiplin merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakan sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Lalu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang bisa diterima dalam kondisi situasi apapun, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nanti kita akan pelajari motivasi ini juga. Selanjutnya, Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya, apa makna kata disiplin? Apa Bu? Apa Bu Ririn, apa Bu Ririn? Menurut saya disiplin adalah tindakan yang dilakukan sehari-hari, tindakan yang dinamis, dilakukan secara positif, secara terus-menerus dan berkala. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan untuk Bu Ririn. Ya, luar biasa. Nih, coba Pak Divo. Menurut saya disiplin ya orangnya ya, tepat waktu ya, tepat waktu dalam dalam berangkat kerja ya, untuk guru ya, dan saat istirahat juga ketika dijadwal jam 9 istirahat ya, tepat waktu pukul 9 karena tidak boleh kurang dari jam 9 seperti itu, on time ya. Ya, luar biasa Pak Divo ya. Disiplin itu on time, disiplin itu berkelanjutan. Disiplin itu maknanya apa? Makna disiplin berasal dari bahasa Latin Bapak Ibu, yaitu disiplina, yang berarti belajar. Disiplin itu belajar Bapak Ibu. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Skorotes dan Plato. Jadi Plato dan Skorotes itu dulu memiliki murid-murid yang mana dia dilatih ya. Di sini makanya disiplina dari artinya adalah belajar. Disiplin membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita Bapak Ibu, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul atau mboten? Ya, cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, dipaksa. Itu namanya ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, itu kalau kata disiplin itu di budaya kita seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan. Setelah kita belajar disiplin, ada nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Apa nilai kebajikan itu? Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Berikut ini contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi. Nilai yang baik gitu ya. Profil kita punya P5 atau profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu yang kita miliki. IB Primary Years Program di sini adalah program global Bapak Ibu yang membidangi tentang kurikulum dan karakter. Mereka menyepakati ada nilai kebajikan toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, empati, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu di buku keterampilan hidup, ya, nilai kebajikannya adalah dapat dipercaya, lurus hati, menghargai orang lain, dan berperilaku baik. Ini
di organisasi-organisasi itu memiliki core atau hal-hal yang sama Bapak Ibu, termasuk ini tadi. Ya. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki kebutuhan dasar Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu tidak juga untuk anak-anak pasti juga punya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih baik. Ya, jadi manusia hidup itu pasti punya kebutuhan. Kebutuhannya apa? Ya, ini nanti ada 5 Bapak Ibu. Kita akan lihat apa. Yang pertama ini kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ya. Apa saja sih kebutuhan untuk hidup? Lucu ya Bapak Ibu ya. Biar Bapak Ibu senyum-senyum kalau melihat PPT-nya. Ya. Ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal, kesehatan, keamanan. Ini kebutuhan untuk hidup. Betul ya? Betul. Lalu ternyata manusia itu butuh cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Apa itu? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ya, lalu freedom atau kebebasan Bapak Ibu. Manusia itu butuh mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Ya, lalu manusia itu butuh kesenangan atau fun. Ada bermain, antusiasme, humor, tertawa. Bapak Ibu kalau gojekan sama teman-temannya itu pasti wah luar biasa sekali. Lalu penguasaan atau power di sini ada harga diri, berprestasi, keinginan untuk dianggap, diakui dan didengar. Ini kebutuhan dasar manusia. Betul ya? Jadi kita ada, jadi anak-anak itu Bapak Ibu ngapunten, kalau dia melakukan suatu kesalahan, dilihat dia kok misalkan tidak pakai dasi, terus dia tidak pakai sepatu. Bapak Ibu kembali ke ini, kebutuhan apa toh yang sebetulnya dia inginin? Oh ternyata dia mau dipedulikan. Bocah kok senengane neng kelas kok guyon wae. Kebutuhan apa yang berusaha dia penuhi Bapak Ibu? Bermain, kesenangan, humor dan tertawa. Oh bocah kok nak dijak lomba kok senengane ra karuan. Kebutuhan yang berusaha dia penuhi adalah berprestasi, harga diri, dianggap temannya, ini penguasaan atau power. Ya. Oh bocah kok misalkan koncone maem kok njikuki jajanane kancane misalkan. Ini Bapak Ibu, kebutuhan yang akan mereka penuhi adalah di sini. Karena dia butuh makan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak itu terkait dengan kebutuhan hidup. Ya. Oh ternyata kalau dia itu di kelompok kok diem saja. Nah ini dia butuh cinta kasih Bapak Ibu, dia butuh kasih sayang itu. Oke, selanjutnya, nah motivasi perilaku, ya itu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang ekstrinsik, maaf ini, nek pas di convert ke PPT dia akan turun sendiri, ya. Untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan itu motivasi dari luar. Kenapa anak itu tolong sepatumu dipakai? Itu motivasi ekstrinsik untuk menghindari hukuman. Saya biar tidak dimarahi Bu Ningrum misalnya. Nah ini motivasi ekstrinsik, ya. Saya mau absen tepat waktu, ngapunten. Ini motivasi dari luar, ekstrinsik, biar tidak marah. Biar nyaman, biar tidak dipanggil. Nah, itu di sini Bapak Ibu, motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Wah luar biasa jenengan berangkatnya pagi Bu, misalnya. Itu adalah ini ekstrinsik. Lalu selanjutnya motivasi yang ada dari dalam
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Itu dari dalam Bapak Ibu. Oh, saya mau menghargai diri sendiri. Itu motivasi yang muncul adalah motivasi intrinsik. Oke, ini adalah motivasi perilaku manusia. Next, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu itu perlu tahu ya perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita banyak akan berbicara tentang tiga hal ini. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Itu hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis, peserta didik atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu hukuman. Tidak terencana. Kalau kita kadang-kadang marah sama anak-anak, nah itu maksudnya hukuman. Ini juga berlaku untuk putra-putri Bapak Ibu yang ada di rumah, anak kandung misalnya. Nah ini Bapak Ibu harus bisa membedakan ini. Konsekuensi, apa itu? Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai aturan, sikap guru selalu memonitor. Memonitor itu, ayo peraturannya kayak gini, dan ini namanya memonitor. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau sekolah dan peserta didik sudah mengetahui sebelumnya. Jadi mereka tahu misalkan, oh ternyata kalau saya hari Senin itu terlambat itu dia di lapangan misalkan. Nah tapi menurut saya itu perlu kita kaji ulang Bapak Ibu. Kalau saya kemarin melihat anak kelas 2 apa kelas 1 yang terlambat, ngapunten ini, terus berada di depan itu kasihan Bu saya Bu, kan panas gitu loh. Nah kita coba nanti kita cari solusinya Bapak Ibu di sini, ya. Lalu kalau restitusi, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif dengan mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi sendiri. Ini akan lebih mengena ke anak daripada Bapak Ibu memberikan hukuman. Ya, nanti akan kami contohkan Bu. Betul. Oke, baik ya. Jadi ada hukuman, kalau hukuman itu tidak terencana. Kalau konsekuensi itu sudah ada, kayak peraturan sekolah, nah itu namanya konsekuensi Bapak Ibu, dan restitusi. Oke, selanjutnya. Nah ini sebelum ke contoh ini dulu. 5 posisi kontrol seorang guru. Kita sebagai guru itu punya 5 pola. Yang pertama kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan seorang manajer. Nanti Bapak Ibu akan tahu yang lebih pas sebagai kita seorang guru itu yang mana. Itu ya. Jadi posisi seorang guru ada 5 posisi kontrol itu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer. Nih, contoh. Oke. Contoh kasus. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini kasusnya. Nah, ini yang dekat dengan kita saja lah. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau Bapak Ibu sebagai penghukum hormat bendera sak jam. Itu kalau kita penghukum. Lari lapangan 2 kali. Ya. Sana kamu pulang, tidak usah ikut belajar. Itu kalau kita sebagai penghukum. Ya, jadi ada hal-hal yang memang kita perlu pahami posisi kita sebagai apa. Kok saya melakukan ini kepada murid saya ya? Berarti aku ini penghukum gitu berarti. Nah, selanjutnya next. Sebagai pembuat merasa bersalah. Bapak Ibu melakukan ini badan. Nih. Berapa kali Bapak Ibu harus beritahu kamu, Nang, sudah berapa kali toh tak ingatkan bukunya harus dibawa, sepatu harus dipakai.
kamu selalu mengecewakan ibu misalnya. Saya kecewa nih sama kamu. Nah, ini posisinya sebagai apa? Sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau tadi yang penghukum adalah, maaf, kalau tadi penghukum kita lebih ke fisik, lebih ke sesuatu yang itu menyakiti anak. Tapi kalau posisi sebagai pembuat merasa bersalah dengan ucapan atau kalimat kita, Bapak Ibu, kamu itu memang mengecewakan Bu Wika. Sudah berapa kali tak ingatkan kalau di kelas itu jangan tidur misalnya. Nah, itu adalah posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Anak secara psikis akan, wah saya mengecewakan nih. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Okay. Lalu selanjutnya posisi sebagai teman. Nah, ada posisi sebagai teman. Ayo dong ikuti kesepakatan sekolah kita, tolong bantu Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Sekali ini tolonglah jadi anak yang penurut. Nah, itu kalimatnya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini adalah posisi sebagai teman. Kita memposisikan anak sebagai teman. Nah, selanjutnya posisi sebagai pemantau. Nah, bagaimana kalau posisi sebagai pemantau? Kamu sudah melanggar kesepakatan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan? Tahu Bu, misalnya gitu. Apa? Ya, saya harus ini. Nah, ini adalah konsekuensinya. Ya. Terus setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, ini adalah pemantau. Pemantau itu mengingatkan anak terkait tata tertib yang ada. Itu namanya pemantau Bapak Ibu. Sudah ada role-nya dulu, rules-nya sudah ada, kita mengingatkan. Nah, itu posisi kita sebagai pemantau. Oke. Next, selanjutnya. Nah, ini sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, Rena, kamu tahu enggak kesalahan kamu apa? Tahu Bu, apa? Saya enggak pakai sepatu, misalkan. Lalu bagaimana kamu akan memperbaiki? Ya saya akan memakai sepatu Bu. Maaf Bu, sepatu saya karena jebol. Nah, terus bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nanti sepatunya saya jahit dulu Bu. Nah, tapi kadang-kadang secara naluri kita sebagai seorang guru, ngapunten Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak mau tahu alasan anak-anak kita kenapa melakukan hal tersebut. Tadi sebelumnya ada 5 kebutuhan dasar. Dia ingin diperhatikan, berarti dia butuh cinta dan kasih sayang. Oh, dia butuh apa? Nah, itu tadi 5 kebutuhan dasar ini. Nah, ini kalau dia memiliki posisi sebagai seorang manajer. Jadi menurut Bapak Ibu yang lebih tepat yang mana Bapak Ibu? Penghukum, pemantau, sebagai teman, pembuat merasa bersalah, apa seorang manajer? Yang mana Bapak Ibu? Tepat semua, sesuai dengan porsinya. Ya, tapi diharapkan Bapak Ibu posisinya sebagai seorang manajer. Seorang manajer itu tidak langsung menghukum, tapi kita mencarikan solusi anak-anak kita ajak diskusi. Itu akan lebih, dia akan mencari solusi Bapak Ibu untuk dirinya sendiri. Ya, itu adalah posisi sebagai seorang manajer. Nah, coba Bapak Ibu, ini perhatikan posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Posisi apa Bapak Ibu? Ini posisi apa Bapak Ibu? Kalau ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu, posisi apa? Iya betul, membuat orang merasa bersalah. Tepuk tangan nih Pak Fajar sama Bu Dwi. Next, selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa Bapak Ibu? Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak pernah mengerjakan tugas. Apa ini? Penghukum. Iya, ini yang mana? Bukan. Ini tadi yang ini posisi kontrol sebagai penghukum.
sebagai manajer membuat orang merasa bersalah, sebagai teman ini sebagai apa? Merasa bersalah. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa Bu? Manajer, ada satu manajer, yang kedua ada penghukum, yang ketiga ada pembuat orang merasa bersalah, yang keempat posisi sebagai seorang teman, dan yang kelima adalah pemantau. Yang mana Bapak Ibu? Ini yang mana? Pemantau, karena sudah tahu kalau tidak mengerjakan tugas kamu tidak akan mendapatkan nilai. Berarti kan dia sudah tahu konsekuensinya. Betul ya? Oke, ya, sip. Next, selanjutnya. Keyakinan kelas. Ini yang harus Bapak Ibu bangun di kelas Bapak Ibu. Mulai dari saat ini ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan materi dari saya. Oke. Apa itu keyakinan kelas? Mari kita akan bahas Bapak Ibu. Oh, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu. Nanti di akhir ya Bapak Ibu. Atau mumpung masih ingat ini. Tidak apa-apa, langsung saya diinterupsi langsung, tidak apa-apa, boleh. 1 jam saja Bu. Oh siap, tambah 1 jam, siap. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bahasanya beda Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa? Nih ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal. Pernyataan universal itu bisa diterima siapapun. Dibuat dalam pernyataan positif. Misalkan Bapak Ibu membuat tulisan, dilarang membuang sampah di sembarangan atau membuang sampah di tempat sampah. Bapak Ibu di situ cukup menjaga kebersihan kelas, menggunakan kata yang positif. Misalkan jangan bertengkar. Bapak Ibu kalau buat peraturan kelas itu jangan bertengkar atau dilarang bertengkar. Bagaimana kalimat positifnya? Bagaimana Bapak Ibu? Yang lebih positif bagaimana? Ya betul, ciptakan suasana yang rukun, ciptakan suasana yang nyaman. Luar biasa sekali. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Selanjutnya, misalkan ada kata seperti ini, dilarang mengejek nama orang tua. Kira-kira kalimat yang positif yang bagaimana Bapak Ibu? Sebutan nama anak yang bersangkutan. Gimana Bu? Memanggil sebutan anak yang bersangkutan. Memanggil sebutan nama anak yang bersangkutan. Boleh. Yang bagaimana lagi nih? Dilarang memanggil nama orang tua atau mengejek nama orang tua. Kira-kira kalimat positif yang Bapak Ibu bisa buat untuk keyakinan di kelas, kalimat positif yang bagaimana? Menghargai orang, ya, respect to each other, menghargai satu sama lain. Bapak Ibu, ini hal yang luar biasa ketika Bapak Ibu membangun budaya positif di sekolah. Kenapa Bapak Ibu ini? Ya, tidak perlu banyak agar mudah dipahami, ingat dan laksanakan. Melibatkan seluruh warga kelas. Ketika kemarin videonya belum jadi Bapak Ibu, kemarin saya membuat keyakinan kelas. Jadi gini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu kalau teknik saya, masing-masing anak tak kasih sticky note. Silakan, kamu boleh apa kamu ingin menciptakan cita-cita kelasmu, mau yang bagaimana? Tak kasih tadi ya, tidak mengejek. Nah itu biarkan anak untuk mengolah idenya masing-masing. Tidak mengejek, tepat waktu, membayar kas tepat waktu dan lain sebagainya, itu ide anak-anak. Nanti saya akan menempelkan di sini kata atau kalimat pernyataan yang mana kalimat itu memiliki arti yang sama, kita sortir jadi satu. Misalkan tidak mengejek nama orang tua, ya, tidak mengejek tidak tidur di kelas, berarti apa itu? Saling menghargai. Nah itu di situ Bapak Ibu. Nah, oke, coba perhatikan.
Ya, ada segitiga restitusi. Ya, setiap di sekolah itu pasti ada masalah Bapak Ibu, termasuk anak-anak dan mungkin kita sebagai orang dewasa juga. Akan tetapi ada di sini ada segitiga restitusi merupakan suatu proses yang berupa dialog yang dijalankan oleh orang tua atau guru agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu adalah dari restitusi itu sendiri. Ya, apa saja yang ada dalam segitiga restitusi? Ya, tahapan segitiga restitusi. Yang namanya segitiga ini bentuknya segitiga Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Anak dipanggil, sini nang duduk. Ya, benarkah tadi kamu tidur saat pelajaran Pak Fajar misalkan? Iya Pak, misalkan. Pak Fajar lalu hentikan ini berbicara. Nang, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Pak Fajar juga pernah, gitu kan? Tapi di sini Pak Fajar tidak akan mencari siapa yang benar dan salah. Nah, itu namanya menstabilkan identitas siswa. Lalu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ini kalimat yang muncul Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas siswanya. Kamu bukan orang satu-satunya yang pernah tidur di kelasnya Pak Fajar, misalkan. Ada si A, si B juga pernah tidur. Nah, lalu selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah. Bapak Ibu menanyakan, kalau tidur di kelas saat Pak Fajar mengajar itu perbuatan yang benar apa salah? Anak pasti akan menjawab salah Pak. Nah, ini di sini kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Alasanmu apa? Kita nggak tahu alasan anak-anak. Jadi Bapak Ibu, saya Pak tadi malam nyewangi Pak ngerajang bako. Ya. Tapi kalau kita tadi tidak menggunakan segitiga restitusi, kok pelajaran kok turunin kelas, kan gitu. Sebagai seorang guru pasti seperti itu Bapak Ibu. Oke. Lalu ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau siswa tidur itu berarti dia tadi kebutuhan 5-nya apa Bapak Ibu? Dia butuh apa Bapak Ibu? Butuh apa? Kesenangan. Ya dia senang kalau tidur di kelas kok. Dia juga butuh kasih sayang Bapak Ibu. Ya. Jadi ini, adakah cara yang lebih efektif? Ya berarti saya Pak, tidurnya lebih cepat. Ya, nah emang kamu tidur jam berapa tadi malam? Saya tadi malam itu Pak tidur jam 12. Makanya dia ngantuk gitu. Sudah, selanjutnya ini memvalidasi tindakan yang salah. Lalu ada ini, menanyakan keyakinan. Tadi kita sudah buat keyakinan kelas. Bapak Ibu tanyakan, ayo, kamu masih ada keyakinan kelas apa yang sudah bisa sepakati? Pak, misalkan saling menghormati, saling menghargai. Nah, kalau kamu tidur di kelas saat pelajaran itu masuknya di mana? Kamu menghargai saya tidak? Tidak Pak. Nah ini masuknya di menanyakan keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ditanyakan, saya mau menjadi orang yang itu Pak, yang bisa bertanggung jawab, yang bisa menghargai. Nah ini masuknya ke sini. Makanya ini adalah pola segitiga restitusi sangat disarankan untuk menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Ini tidak hanya di sekolahan Bapak Ibu yang sudah punya putra putri di rumah juga jangan langsung keplak nangis jalur mobil-mobilan duduknya gini tanya kan ini kamu tadi kok sampai mamamu marah kenapa misalnya ditanya ini pakainya segitiga restitusi ini Bapak Ibu sangat berguna sekali ya. Lanjutnya nah ini menstabilkan identitas yang paling dasar. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Ya, prinsip teori kontrolnya adalah membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Secara psikologis kita itu diminta untuk mengeliminasi penghakiman Bapak Ibu. Jangan langsung menghakimi anak. Di sini ya,
Kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah kata atau kalimat yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas anak-anak kita. Ya, jadi ada hal-hal yang perlu kita pelajari Bapak Ibu. Termasuk setelah dari ini harapan saya diimplementasikan di kelas-kelas terkait keyakinan kelas. Anak-anak punya cita-cita loh Bapak Ibu, kelas yang mereka inginkan itu seperti apa. Sama kemarin tidak ini loh. Padahal kemarin Bu Rika itu rencananya hanya mencari meminta kalian untuk melakukan satu video. Tapi kok jadi curhat kabeh. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tarik kesimpulan di situ. Oh, ternyata pengen anak-anak misalnya kelasnya aman Pak, dilarang mencuri misalkan. Oh, berarti di situ menciptakan suasana yang aman. Ya, ketika anak ada yang merasa kehilangan, ayo keyakinan kelasnya apa? Karena mereka yang membuat sendiri Bapak Ibu. Jadi kita hanya mengingatkan saja. Itu ya. Lalu selanjutnya ini menstabilkan identitas tadi ya. Ada berbuat salah itu manusiawi dan lain sebagainya. Selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah. Bagaimana caranya? Setiap perilaku merupakan upaya memenuhi kebutuhan tertentu. Tadi saya sudah sampaikan ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Bocah tukaran, des. Ya, di sini, ya aku ngerti kowe paling isin karena kowe diboyoki. Nah ini Bapak Ibu, karena dia ingin mempertahankan sesuatu. Kamu melakukan ini pasti punya alasan. Kowe kok njotos kae napa nang? Mesti ana alasan dan moyoi menyebut nama orang tuaku Pak. Nah ini maksudnya memvalidasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukannya lebih dari ini kalau lebih dari prestasi Bapak Ibu. Bocah turu misalnya, ya. Kamu tidak tidur di kelas, padahal kamu bisa nilaimu lebih dari ini misalnya. Ya. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Kalau Bapak Ibu punya keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, ya, ketika melakukan restitusi Bapak Ibu enak karena mereka yang membuat membuat budaya itu di kelas itu sendiri. Gini, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Oh, bocah ranggo sepatu, ayo. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saya tidak disiplin Pak. Coba gimana? Ya pakai sepatunya. Ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa toh? Yang bertanggung jawab Pak, tidak berbohong Bu misalkan. Nah ini menanyakan keyakinan kelas. Lalu menurutmu kelas yang ideal itu seperti apa? Nah nanti dia akan muncul nih Bapak Ibu. Kelas yang ideal misalnya tidak ada yang saling membuli, saling menghargai. Nah ini adalah kelas impiannya anak-anak kita. Selanjutnya, nah ini contoh kasusnya Bapak Ibu. Saya sudah buat di YouTube saya. Bapak Ibu. Ya, nah kalau tidak nanti gampang lah kita share saja videonya. Itu aja. Siap. Itu Ini adalah apa yang saya lakukan Bapak Ibu. Belajar banyak ketika saya terjun di CGP ini. Harapan saya Bapak Ibu nanti adalah yang meneruskan. Saja Bapak Ibu. Siap. Ya, penutupnya adalah di sini. Penerapan budaya positif sebagai guru adalah hal yang mutlak diperlukan. Setiap guru perlu secara terus-menerus merefleksi dirinya sebagai posisi kontrol saat ini untuk memastikan terwujudnya budaya positif. Yang mampu membentuk peserta didik menjadi individu yang berkarakter baik, mandiri dan bertanggung jawab. Guru berperan sebagai penuntun, yakni memastikan setiap muridnya tumbuh sesuai kodrat alam dan zamannya. Bapak Ibu, menurut filosofi KHD, kita itu sebagai seorang guru itu adalah petani. Sebagai petani, ya. Kenapa kok petani?
Bapak Ibu menanam padi. Padi itu punya ciri khas sendiri, tidak mungkin dia akan jadi jagung. Itu nih. Kenapa? Sesuai kodratnya. Dia kodratnya sebagai seorang anak punya keunikan masing-masing. Ya, tugas Bapak Ibu apa? Mencari, menebalkan perilaku yang positif itu untuk bisa menjadi anak-anak yang bermanfaat di masyarakat. Jadi trilogi pendidikan ada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apa yang kita lakukan adalah menyiapkan anak-anak kita untuk terjun ke masyarakat. Dia pintar jadi dokter, dia kembali ke masyarakat. Dia jadi polisi, dia kembali ke masyarakat. Dia jadi guru, dia juga kembali ke masyarakat. Itu adalah trilogi pendidikan. Proses. Terima kasih Bu Ira menunjukkan pertanyaan pada saya. Ini temanya tentang diseminasi gaya positif ya. Kadang sebagai guru di dalam kelas atau di luar kelas kita terpancing emosi pas anak melanggar aturan. Bagaimana caranya supaya tetap tenang dan lancar dalam menerapkan disiplin positif? Pertanyaannya, jadi bagaimana supaya enggak menghukum dan cara apa yang dipakai oleh disiplin positif? Terima kasih. Terima kasih Pak Diken. Wah, pertanyaan luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Wah, sedulur lanang luar biasa ya. Pertanyaan seperti bagaimana cara kita menyikapi, ya. Tadi Bapak Ibu kita ada beberapa posisi kontrol yang tadi saya jelaskan. Sebentar Bu. Ya. Polanya tadi sudah saya sebutkan bahwa kalau kita menghukum itu bagaimana, membuat merasa bersalah bagaimana, pemantau, teman, dan seorang manajer bagaimana. Yang dianjurkan pada pendidikan guru penggerak Bapak Ibu, untuk guru-guru itu harus bisa menjadi seorang manajer. Dengan melakukan apa? Menggunakan pendekatan segitiga restitusi, menstabilkan identitas anak, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Itu jawabannya Pak. Jadi kalau Pak Gegen, anak kok aneh. Pertama tadi yang sudah disampaikan, kita gunakan pendekatan restitusi. Ya, yang pertama apa? Menstabilkan identitas anak. Anak itu harus diberi penguatan dulu Bapak Ibu. Ya, emosi, rene, tak ada ini. Ya, pasti dia melakukan sesuatu karena ada kebutuhan yang ingin dia genapi. Maaf, di rumah tidak mendapatkan kasih sayang seorang orang tua. Di rumah tadi tidak disiapkan makanan. Nah, itu kebutuhannya tidak terpenuhi. Makanya ada yang miss di situ. Akhirnya anak-anak ngapuk berbuat ulah di situ Bapak Ibu. Nah, ini ya Pak Gegep ya. Pak Gegep diminta untuk menjadi seorang manajer. Caranya dengan apa Pak Gegep? Dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini Pak. Ya, dengan menggunakan segitiga restitusi. Distabilkan identitasnya dulu. Kamu itu bukan satu-satunya yang nakal di kelas ini, misalkan. Distabilkan identitasnya dulu. Lalu divalidasi tindakan yang salah. Tapi kamu tadi lari-larian di kelas itu betul apa salah? Tanyakan. Salah Pak. Nah, kesepakatan kelasnya gimana? Ya harus menghormati. Nah, tadi kamu menghormati Pak Gigef enggak? Misalkan, enggak. Maaf Pak, saya salah. Kapan kamu tidak mengulang lagi? Hari ini Pak, saya akan lebih baik. Seperti itu Bapak Ibu, menggunakan segitiga restitusi. Ngapunten Bapak Ibu, sama-sama kita memberikan pemahaman anak kenapa tidak yang sesuai dengan kurang teori. Ya. Tapi ketika kita melakukan ini, Bapak Ibu ngapunten nggih, kita ingat manusia itu punya hati, punya rasa, dia punya psikologi. Ya. Ketika ngapunten saya, buku apa atau Bu? Kalau cukup berarti selama sekarang usia saya 33 tahun, saat itu terjadi saya kelas 3 SD.
berapa belas tahun saya masih mengingat kejadian itu Bapak Ibu. Jadi kalau ya ketemu sering saya Bapak Ibu, cuma itu guru saya. Ya apa ya bocah ki ape mangka ibune kan nggak mungkin. Tapi itu yang terpatri dan itu membekas Bapak Ibu. Betul itu, nggih. Itu. Jadi sama-sama melakukan, kenapa kita melakukan yang positif, ya. Jangan terus nek saya dulu di SMP, wah Bu Wika ini gelak curhat contohnya. Ya itu harapannya yang diingat dari kita adalah kebaikannya kita, ya Bapak Ibu ya. Jangan apa yang tidak baiknya dari kita. Itu sudah cukup Bu Meta. Ya terima kasih Bapak Ibu, ngapunten jika ada hal yang kurang berkenan itu mutlak dari saya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia? Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini kita ya untuk kelas 5 akan membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini dibentuk untuk ya membuat kelas kita lebih nyaman sesuai dengan kondisi yang kalian harapkan. Paham ya? Nah, sekarang tadi Bu Wika sudah membagikan beberapa kertas di meja. Kamu pengen kelas kita itu yang bagaimana? Satu kalimat saja. Misalkan kamu pengen ya, Bu Wika pengen kelas ini saling berangkat pagi atau tidak ada yang terlambat misalkan. Boleh, silakan apapun boleh kamu tulis. Bagaimana ingin menciptakan suasana kelas yang nyaman sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Jelas? Silakan ditulis dulu. Tadi kalian sudah menulis keyakinan kelas yang ada di papan tulis. Nih, banyak sekali ya, ada beberapa ya. Nah, selanjutnya Bu Wika minta tolong dong, siapa yang mau membantu Bu Wika untuk mengelompokkan keyakinan kelas yang memiliki arti atau makna sama. Siapa? Oke, silakan maju. Perhatikan ke depan. Dari beberapa yang sudah teman kalian kelompokkan, ini ya, bisa lihat ini ada banyak hal ini. Tidak boleh mengejek, tidak boleh memanggil nama orang tua, ya, tidak membuli, ya, tidak mengejek nama orang tua. Berarti yang diharapkan oleh teman-teman kalian itu satu apa kan? Saling menghargai, saling menghargai dan menghormati.
mengerjakan tugas tepat waktu atau disiplin tugas. Oke. Terus nomor 4 apa? Ada yang tidak membuang sampah sembarangan, ingin kelasnya bersih, berarti apa? Menjaga kebersihan. Oke, terus ada lagi yang mau ditambahkan apa lagi? Apa lagi yang mau ditambahkan? Apa? Ada lagi yang mau yang mau ditambahkan? Menurut saya, setelah dibuat keyakinan kelas kami semakin tertib dan baik. Terima kasih Bu Wika. Setelah dibuat keyakinan kelas, kami langsung makin baik dan tertib. Terima kasih Bu Wika. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sriartini dari SDE Negeri 2 Teguhan Kulon. Saya akan menyampaikan pendapat saya dari aksi nyata yang disampaikan oleh Bu Vika tentang diseminasi disiplin positif. Menurut pendapat saya, selama ini kita sebagai seorang guru seringkali memberikan hukuman kepada murid atau siswa yang nakal atau tidak menurut kepada guru. Tapi saat saya mendengarkan penjelasan dari Ibu Vika, ada sedikit perubahan dalam pikiran saya bahwa kita harus memiliki kontrol guru dalam memberikan disiplin kepada seorang murid. Belajar dari penjelasan Bu Vika tentang kebutuhan dasar manusia, ternyata ada alasan dibalik tingkah laku seorang anak. Oke. Saya juga belajar tentang akan menyelesaikan masalah yang dihadapi anak dengan segitiga restitusi, dan saya akan menerapkan posisi itu sebagai manajer di kelas. Hanya sangat bagus, sangat inspiratif bagi saya untuk menjadi pendidik yang lebih baik lagi di dalam mendisiplinkan siswa yang tidak taat mematuhi aturan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Dewi Puspitasari dari SDN 2 Teguhan Kulon. Sebelum dan sesudah saya dijelaskan materi oleh Vika, saya mengenal 5 posisi kontrol guru. Sebelumnya saya menjadi seorang penghukum dan pemantau bagi siswa saya. Tapi setelah saya tahu penjelasan dari Bu Wika, sekarang saya akan menerapkan posisi saya menjadi seorang manajer. Belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Ternyata ada alasan dibalik tingkah laku anak. Ya, saya akan menerapkan segitiga restitusi, di mana saya akan menerapkan posisi kontrol dan menjadi manajer bagi anak didik saya. Yang dari saya, terima kasih untuk Bu Wika atas penjelasannya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.